Baik ya, assalamualaikum, selamat sore. Apa kabar semuanya? Kita kembali mengudara di sirkuit Mandalika ya, untuk bersama-sama melihat dan memberikan informasi tentunya ya persiapan sirkuit Mandalika di segala aspek, teman-teman. Ya, sirkuit Mandalika yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini ya, tentunya saat ini masih terus berfokus untuk menuntaskan aktivitas pengerjaan ataupun persiapan race maupun round race ya, yang akan kita sama-sama bahas pada sore hari ini. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu. Semoga saja kita semua dimudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ya, Mandalika Grand Prix Association MGPA memastikan persiapan terbaik dilakukan jelang ajang balap MotoGP 2024 di sirkuit Mandalika ini, teman-teman. Persiapan tersebut mencangkup dua aspek utama, yaitu race dan non-race, seperti itu. Ya, persiapan balapan adalah yang paling krusial ya, ujar Pak Priandi, teman-teman. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal, bahkan mengancam kelangsungan balapan meskipun elemen lain sudah siap ya, seperti itu. Ya, dan selain itu juga ya, seperti yang kita ketahui ya, untuk proses pengecatan di sirkuit Mandalika juga saat ini sedang berlangsung, teman-teman ya. Jadi kita berharap semuanya aktivitas pengerjaan bisa terselesaikan. Ya, Bapak Priandi menegaskan bahwa persiapan dilakukan dengan detail ya, sebab setiap kesalahan kecil apapun akan berdampak besar. Tentunya itu perlu kita tanda kutip, teman-teman. Selain itu juga untuk aspek keselamatan menjadi prioritas utama dalam persiapan lintasan. Pembersihan lintasan sangat penting ya, tidak boleh ada yang kotor ya, yang bisa membuat aspal licin dan membahayakan para pembalap. Baik, dan di sini kita lanjut untuk melihat di bagian belakang pedok, di mana juga untuk calon volunteer ya, terus berdatangan di sirkuit Mandalika tentunya untuk mendaftarkan diri menjadi relawan nantinya di kelancaran untuk gelaran event balapan MotoGP ini, teman-teman. Begitu juga untuk museum yang berada di belakang VIP Deluxe. Ya, saat ini sudah cukup tampak jelas ya hasil dari pengerjaan para pekerja. Bisa kita lihat bersama-sama, tentunya para pekerja sangat cepat sekali. Ini sudah terlihat jelas bentuk dari museum ini sendiri, teman-teman. Keren ya. Tentunya untuk infrastruktur lainnya ya, selain lintasan terus dikerjakan supaya bisa rampung dan bisa selesai tepat waktu tentunya. Ya, selain itu juga untuk area curb di pinggir lintasan juga harus dicat dengan warna yang jelas ya, agar pembalap dapat melihat saat berlomba dengan kecepatan tinggi tentu. Ya, di tahun 2024 ini ya akan menjadi ketiga kalinya ya untuk sirkuit Mandalika menggelar balapan MotoGP. Sirkuit Mandalika yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini terus berbenah agar mendapatkan sertifikasi grade A ya dari FIM, teman-teman. Ya, jadi sebuah sirkuit harus memiliki sertifikasi grade A agar dapat menjadi tuan rumah MotoGP, seperti itu. Ya, semua sistem tentunya akan terus dicek, teman-teman ya. Jadi sistem penerangan, kamera, CCTV dan peralatan lainnya ya harus berfungsi dengan sempurna. Ini akan diuji saat proses homologasi oleh FIM nantinya. Ya, Pak Priandi juga bangga ya karena sumber daya lokal kini banyak terlibat dalam pekerjaan yang dulunya ditangani oleh pihak asing. Ya, kami sangat senang ya, ujar Pak Andi tentu. Baik, dan selain itu juga tentunya untuk persiapan lainnya seperti area rumput sedang dilapisi lapisan geomet, teman-teman ya, supaya beberapa minggu ke depan dibuka dan hasilnya wow gitu ya. Jadi sudah hijau untuk area rumputnya. Begitu juga untuk pengerjaan di bagian tengah, pembersihan dan persiapan untuk pemasangan tenda, dan di mana bagian tengah ini nanti untuk terop banyak sekali karena di sini ada festival musik dan lain-lain, teman-teman. Tentunya sangat meriah sekali. Ada band-band papan atas yang akan hadir di sini untuk memeriahkan dari ajang balapan MotoGP. Jadi luar biasa tentu. Ya, selain itu juga untuk perubahan yang akan kita perlihatkan nanti buat teman-teman semuanya di tribun zona A. Di sana ada tulisan di bagian atapnya, teman-teman. Wah, keren sekali. Nanti akan tampil lebih beda tentunya di sorotan kamera Dorna di helikopter nanti. Keren ya. Oke, dan sini kita lanjut di bagian tengah ya. Untuk pembersihan sudah dilakukan, tinggal penyiraman terus dilakukan tiap pagi dan sore supaya mendapatkan hasil yang bagus untuk area rumput maupun taman-taman yang ada di bagian tengah ini tentu.
Baik, di sini kita lanjut kembali ya melihat kondisi pada sore hari ini teman-teman. Jadi pembersihan di lintasan Sirkuit Mandalika juga masih terus dilakukan. Ya sejak Rabu pada tanggal 4 September lalu ya untuk road sweeper sudah dikerahkan untuk membersihkan lintasan supaya aman. Ya, jadi ditargetkan tuntas sebelum homologasi oleh FIM teman-teman. Ya, Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association MGP Apa Pradesatria menjelaskan pembersihan lintasan ini rutin dilakukan ya sebelum dan sesudah dipakai balapan, terutama menjelang penyelenggaraan MotoGP. Ya, kita menerjunkan 3 unit teman-teman ya kendaraan untuk membersihkan lintasan sirkuit Mandalika, di antaranya kita datangkan langsung dari Surabaya ya. Satu lagi merupakan kendaraan hasil modifikasi sendiri. Wah, keren teman-teman. Jadi Pak Priandi menjelaskan 3 kendaraan road sweeper ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ya, kendaraan pertama memiliki fungsi yang menyemprotkan dan menyikat lintasan. Kemudian kendaraan kedua berfungsi untuk menyikat dan menyedot kotoran. Ya, kendaraan ketiga memiliki lambang air bertekanan tinggi ya, berfungsi untuk menyemprotkan air ya, untuk mengangkat sisa-sisa kotoran yang lolos dari mobil pertama atau mobil kedua, seperti itu. Keren ya. Oke, dan ini akan menjadi salah satu syarat untuk lolosnya homologasi oleh FIM agar diterima oleh pihak Dorna ya untuk penyelenggaraan event MotoGP. Ya, diperkirakan FIM akan melakukan homologasi minggu depan teman-teman ya, antara hari Rabu atau hari Kamis. Untuk itu sebelum hari pembersihan lintasan sudah beres ya, kita harap semuanya bisa terselesaikan. Ya, saat homologasi dilakukan, FIM akan memeriksa semua lintasan hingga sisi-sisi terkecil. Ya, permukaan sirkuit dan run-off akan menjadi poin utama pemeriksaan yang dilakukan oleh FIM saat melakukan homologasi. Ya, kalau permukaan lintasan licin karena ada butiran pasir yang kotor ya seperti itu ya, jadi kita tidak akan lolos teman-teman. Maka dari itu saat ini sedang dilakukan pembersihan dan pengecatan di bagian pinggir-pinggirnya. Oke, dan di sini kita lanjut kembali untuk melihat kondisinya pada sore hari ini. Tentunya kita akan terus mengupdate dan terus memberikan informasi buat teman-teman semuanya. Kita harap ya semoga homologasi nanti lolos dan kita bisa menyelenggarakan event balapan MotoGP. Tapi di sini kita yakin teman-teman 100% ya kita lolos, karena memang sudah beberapa kali kita menggelar balapan MotoGP. Ini yang 3 kalinya tentu tidak sembarangan ya. Kita sudah tahu bagaimana cara untuk melaksanakan tugas kita ya untuk membersihkan lintasan ataupun menggelar balapan ini. Baik, dan di sini kita berada di tikungan ke-16 menuju ke-17 dan menuju ke trek lurus ya. Bisa terlihat jelas di kamera udara kita bahwa di bagian pinggir curb sudah dilakukan pengecatan di beberapa area, segera akan dituntaskan ya. Tentunya untuk pengecatan tersebut harus selesai sebelum kita menggelar balapan MotoGP ya, atau sebelum homologasi juga teman-teman. Dan di sini kita akan melihat di area tribun zona A, B dan lain-lain. Seperti yang kita bilang tadi di video kita sebelumnya, bahwa di sini ada hal baru yang saat ini sedang dilakukan atau dibuat oleh para pekerja, yaitu tulisan yang akan di-apply di sini di atas atapnya teman-teman ya, atau di kanopinya seperti yang kita perhatikan. Coba kita lihat ke depan sana ya. Untuk di bagian belakang ini rumput ataupun taman-tamannya sudah mulai hijau teman-teman. Oke, jadi kita akan perlihatkan ini hal baru yang kita lihat tadi. Tentunya semoga nanti di sana ya sirkuit MotoGP Indonesia seperti itu ya, bisa terlihat jelas di kamera udara kita. Nah, itu tulisan sedang dibuat teman-teman. Jadi nanti setelah dibuat seperti itu, diwarnai dan tentunya akan tampil lebih indah di sorotan kamera Dorna. Oke, dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi tentunya buat teman-teman semuanya, dan kita berharap semoga untuk event balapan MotoGP bisa lancar, aman, terkendali. Sampai di sini dulu saya ucapkan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.